warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syederalun, Anda masih tetap setia bersama Radio Serambi FM di 90,2 MHz. Seperti yang sudah kita janjikan sebelumnya, Syederalun, malam ini kita hadir dalam program spesial talk show interaktif dengan topik kekerasan seksual dan dampaknya untuk tumbuh kembang anak. Syederalun, talk show interaktif malam ini diselenggarakan atas kerjasama dari DP3A, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, kemudian Forum Anak Tanah Rencong, FATAR, kemudian Kabupaten Kota Layak Anak, dan tentunya Radio Serambi FM. Hari ini, malam ini, Syederalun, bersama kita sudah hadir dua orang narasumber yang sangat berkompeten sekali, yang akan berbincang dengan kita bagaimana sih dampak kekerasan seksual itu terhadap tumbuh kembang anak. Kita sapa langsung Syederalun. Yang pertama sudah bersama kita Ibu Dr. Anda Endang Setianingsi, MPD Psikolog. Assalamualaikum Ibu Endang. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah ya, walaupun sudah malam masih semangat ya. harus. Ya, Syederalun, Ibu Endang Setianingsi, beliau selain di UPTD PPA Aceh, beliau juga adalah dosen di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Aceh. Kemudian Syederalun, berikutnya narasumber kita juga sudah tidak asing lagi, ini seorang aktivis perempuan yang terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak ya. Beliau adalah Direktur Eksekutif Flower Aceh, Ibu Riswati MSI. Assalamualaikum Ibu Ris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Ris? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kawan-kawan. Di malam ini di tengah kesibukan yang padat sekali ya, masih menyempatkan waktu untuk berbincang dengan kita Syederalun di Radio Serambi FM. Untuk Syederalun yang ada di rumah yang ingin bergabung nanti bisa menghubungi kita, bisa lewat telepon langsung di 0811689020, bisa juga melalui WhatsApp di 0811689020. Talk show ini Syederalun juga bisa Syederalun saksikan secara langsung di media sosial Serambi Group. Bisa juga didengarkan langsung di live streaming Radio Serambi FM. Bisa mendengarkannya di www.serambifm.com. Baik, Ibu Endang dan Ibu Ris ya. Saya panggilnya Ibu. Ya. Apa aja boleh. Ya, kalau kita mendengar ya kasus-kasus kekerasan seksual itu sangat mengiris hati ya. Apalagi ini ada pula yang kejadiannya pada anak. Tentu ini akan sangat berdampak pada tumbuh kembang. Namun sebelum kita mendengarkan dampak secara psikologisnya bagaimana, barangkali kita perlu tahu dulu bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak itu seperti apa. Mungkin saya ke Ibu Riswati dulu. Bentuk-bentuknya seperti apa, Bu Ris? Karena tidak semua orang tahu. Kadang-kadang menganggap ini sepele, padahal itu adalah salah satu bentuk kekerasan seksual pada anak. Iya. Sebelum menjelaskan bentuk-bentuknya, tentu kita harus tahu dulu apa itu kekerasan seksual ya. Jadi kekerasan seksual itu merupakan tindakan yang melukai baik fisik maupun psikis. Seksual berkaitan dengan aktivitas seksual yang ini tidak seharusnya dilakukan pada anak-anak ya. Atau dalam kata lain ini perbuatan merendahkan, menghina, menyerang atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang dan fungsi reproduksi yang dilakukan secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang itu, yang menyebabkan seseorang merasa dirugikan. Dan dalam konteks anak, tentu ini adalah tindakan-tindakan yang tidak diharapkan, yang tidak diinginkan. Seperti itu. Nah, kalau kita mau melihat lagi bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak itu ada beberapa ya. Yang pertama sodomi, ini merupakan tindakan pelecehan seksual di mana alat kelamin itu dimasukkan ke anus si anak. Ini
kita melihat di Aceh sudah ada banyak kasus ya. Mungkin Bu Endang nanti bisa sharing kasus yang dulu yang saya ingat kali di PD itu sampai berapa, hampir puluhan ya Bu Endang ya. Lalu di beberapa wilayah juga. Lalu yang kedua, kasus pemerkosaan. Jadi ini pemerkosaan merupakan bentuk kekerasan seksual yang mengarah pada suatu pemaksaan yang seringkali membuat korbannya mengelak namun tetap dilakukan hingga ia tidak mampu menghindari ya. Jadi dan pemerkosaan ini bisa seringkali berujung pada penetrasi atau menggunakan tangan atau alat lainnya ke organ intimnya. Lalu yang ketiga pencabulan. Ini tindakan di mana pelaku melakukan tindakan sesukanya kepada korban yang mengurangi kehormatannya. Nah, biasanya disertai dengan kekerasan dan paksaan. Kemudian mengganggu atau menyentuh bagian tubuh korban yang tidak ingin disentuh. Lalu yang keempat itu incest ya. Ini bentuk kekerasan seksual yang terjadi dalam keluarga. Jadi ini seperti dilakukan oleh sesama hubungan darah. Dan kasus seperti ini juga udah mulai banyak terjadi ya. Kita bisa melihatnya. Mungkin itu Bang Yudi. Jadi kalau kita mendengar agak ngeri gitu ya. Pada orang dewasa saja ngeri, apalagi pada anak-anak. Tentu kalau kita berpikir ya, dampaknya ini akan sangat dahsyat sekali, apalagi di masa depan pada seorang anak. Bu Endang mungkin bisa ceritakan secara psikologis dampak yang akan dialami oleh seorang anak yang mengalami kekerasan seksual itu seperti apa? Terima kasih. Mungkin seperti Bu Riris tadi sudah menjelaskan jenis-jenisnya ya, kekerasan seksual itu seperti apa aja. Nah, kalau kita hari ini berkata dampaknya cukup besar untuk si anak sampai dia tumbuh menjadi dewasa kelak. Nah, trauma anak itu sangat jelas ya dengan situasi itu. Dan trauma ini kalau saya suka ditanya nih di pengadilan Bu Ahli, kalau trauma ini sembuhnya sampai pulihnya sampai kapan? Saya menjawab, saya tidak bisa mengatakan pulihnya bisa 2 tahun 3 tahun, tapi tergantung coping pertahanan diri si anak sendiri. Dan lingkungannya juga ada nggak pelayanan pemulihan yang diberikan kepada korban. Rata-rata di 23 kabupaten kota kita bisa menghitung dengan jari yang mendapatkan pelayanan pemulihan psikologi itu bisa kita hitung ya. Nah, kita bayangkan korban itu sudah begitu banyaknya beribu korban, mungkin sudah tidak terhitung sama kita lagi, sementara tidak terjadi pemulihan di sana, penanganan yang tepat untuk pemulihannya menyebabkan traumanya itu kan akan berkepanjangan sampai dia dewasa, itu jelas banget ya. Nah, kemudian selain itu anak yang dari kecilnya mendapatkan perlakuan ini, dia juga akan mengalami depresi. Nah, depresi ini yang sangat saya khawatirkan dari tahun 2010 sampai sekarang saya menanganin kasus tentang kekerasan seksual terhadap anak. Saya sangat fokus kalau dengan anak untuk ininya ya, pemeriksaan psikologi. Saya ahli di pengadilan. Itu banyak hal yang saya melihat dan saya amatin sampai mereka dewasa. Ketidakpercayaan diri anak, tidak pede ya istilahnya itu memang tidak dimiliki. Saya melihat kalau setiap melihat lawan jenisnya aja dia sudah seperti kayak merinding gitu ya. Dia merasa tidak nyaman, apalagi disentuh aja sedikit tangannya itu jadi masalah bagi dia ya. Nah, kemudian ketidakpercayaan dirinya ini kan terbawa sampai dia dewasa. Nah, kondisi ini kalau dia sampai dewasa terbawa, bagaimana dia berumah tangga? Nah, itu fatalnya. Akhirnya terjadilah nanti di situ KDRT lagi buat dia ya kalau dia sudah dewasa. Nah, kemudian dia tidak bisa mengungkap perasaannya dengan tepat. Orang-orang korban-korban seperti ini ya. Nah, kemudian emosionalnya juga tidak terkontrol. Karena tidak stabilnya emosionalnya ini mengakibatkan dia mudah tersinggung, dia mudah marah, bahkan gampang sekali dia sedih ya, suasana hatinya dengan sekejap bisa berubah-ubah. Nah, kemudian kecemasannya juga cukup tinggi terhadap anak-anak seperti ini. Saya punya klien dari dia usia SMA
Karena saya menganjurkan dia untuk kuliah lagi, kemudian dia selesai kuliahnya di universitas, kebetulan di Unsiah dia lulus ya, dengan predikat sangat bagus nilainya. Ternyata hari ini dia sudah cukup dewasa, sudah selesai kuliah. Begitu saya tanya, punya nggak pasanganmu yang akan melamar kamu? Tidak ada bunda, saya tidak mau. Saya tahu ada trauma ya. Iya, saya tidak mau bunda, dia akan menyakiti saya kembali. Apalagi tahu latar belakang saya masa lalu. Iya. Nah ini yang menyebabkan hal-hal seperti ini terpikir nggak oleh banyak orang, bahwa terutama oleh pengambil kebijakan di sana banyak tersimpan luka, ya luka-luka itulah yang menyebabkan depresi yang sangat kronis, betul. Nah kemudian PTSD-nya juga meningkat pada si anak-anak ini ya. Kapan bisa dia selesai dengan traumanya, kita tidak akan pernah tahu. PTSD itu apa Bu Endang? Saya langsung aja ya. Traumatiknya Post traumatik. Iya benar. Kemudian dia menarik diri dari lingkungan. Karena apa? Saya melihat sekali dari hari ini anak-anak korban seperti ini menarik diri dari lingkungan dan dia agak sulit berinteraksi. Begitu dia sedikit berinteraksi, emosionalnya mulai kembali ya. Dan itu saya sempat meminta, ada beberapa guru yang saya minta, wali kelasnya terutama, untuk mengontrol kondisi psikologis si anak ini seperti apa kalau dia sedang bermain. Ternyata anak-anak korban ini jadi bahan bully. Iya. Betul. Nah di sekolah, kenapa? Begitu teman-teman sekolahnya, mungkin si teman-temannya ini juga tidak tahu itu artinya apa. Tapi karena dia mendengar dari orang dewasa, sehingga terjadilah ya pembulian itu ya, terjadi pada si korban seperti ini. Nah psikologisnya kan makin terpuruk. Nah bisa-bisa kemudian dia mengalami mimpi buruk setiap malam dengan konflik yang begitu nyata, bertindih ya, tidak pernah selesai. Nah kemudian ketidaknyamanan dari seseorang ini membuat dia merasa kondisi hari ini bisa fatal, keinginan bunuh diri. Itu juga saya temukan. Bahkan bukan hanya sama korban, sama keluarganya juga Saya pernah menemukan satu keluarga, satu anak disodomi, kemudian pelakunya dibebaskan. Nah kemudian apa yang terjadi? Si ibu ada keinginan untuk bunuh diri bersama anaknya. Nah, jadi ini udah bukan hanya anaknya saja tapi sudah keluarganya. Iya. Nah bahkan korban suka kita lihat hidupnya sedih. Ya. Dia tidak berdaya dalam menjalani setiap langkah-langkah apa yang harus dia lakukan. Bahkan kebetulan selain di UPTD, saya juga ada di membuka biro konsultasi. Itu korban yang saya temukan, ada satu korban yang sampai tidak berani melapor. Nah ternyata ibunya merasa saat sekarang kondisi psikologis si anak ini sudah memang drop banget, udah larinya PTS sangat tinggi. Akhirnya datang ke tempat saya, Bu Endang, gimana caranya deh untuk pemulihan psikologis anak saya. Begitu saya melihat saya saja tidak berani. Sudah tidak berani menatap orang ya. Iya, dia udah menunduk. Nah, kemudian kita melakukan pemulihan sekali, 2 kali. Pertemuan yang kedua ternyata luar biasa. Dia sudah bisa memberi senyum buat saya yang tadinya tidak bisa. Kerjaannya sembunyi di balik tembok gitu ya. Mau masuk ke tempat praktek, saya sembunyi dulu ngelihat ada orang enggak selain saya gitu. Begitu dia merasa nyaman, baru dia masuk gitu. Nah, kenyamanan ini yang ternyata dianggap lingkungan tidak dia miliki lagi. Nah, kondisi inilah banyak yang kita dapatkan hari ini. Jadi dampak psikologis itu butuh waktu yang lama ya untuk penyembuhan. Kalau lumayan. Fisik misalnya lukanya sembuh, selesai urusan. Tapi kalau psikis dia panjang urusannya. Ya kalau Bu Riris melihat ini kenapa ya kok bisa kasusnya bertambah-tambah terus ya? Apa karena mungkin masyarakat kita kurang teredukasi atau sebelumnya kita sistem pelaporannya yang masih kurang? Kalau menurut Bu Riris gimana Bu Riris? Kalau kasus-kasus kekerasan ini kan pasti ada banyak hal ya. Pertama memang dari sisi pengetahuan, pemahaman baik dari anak dan masyarakat juga tidak sepenuhnya memahami tentang bentuk-bentuk kekerasan, sehingga
upaya preventifnya nggak dilakukan dengan semaksimal mungkin. Kalau misalnya dari awal tahu upaya preventifnya bagaimana, mungkin tidak sampai berlarut panjang ya, Bu Riris, ya. Artinya memang edukasi atau pendidikan terkait dengan isu cash flow itu juga menjadi penting. Betul. Jadi anak sejak dini juga sudah diinformasikan tentang fungsi tubuhnya dan lainnya, upaya-upaya preventif yang sederhana yang bisa dilakukan oleh anak. Terus juga sudah diajarkan untuk tidak melakukan mengatakan tidak supaya dia bisa mengendalikan tubuhnya ya. Jadi kalau ada orang yang mengiming-iming makanan atau yang lainnya, anak bisa, saya tidak mau, bisa punya daya tawar, atau juga untuk kalau ada yang memaksa dia bisa mengatakan teriak dan lainnya. Kemudian juga punya jaringan sosial, dan yang paling penting menurut saya memang keluarga menjadi ketahanan keluarga ya. Betul. Menjadi salah satu upaya preventif terpenting dalam kehidupan anak-anak. Karena ketika anak hidup dalam keluarga yang kuat, baik dari sisi pendidikan, ekonomi, sosial, budaya ya, 8 fungsi keluarga itu ya. Jadi anak-anak juga aman dari Jangan nanti keluarga merasa tabu untuk membahas misalnya orang tua dengan anak tentang kesehatan reproduksinya. Kesehatan reproduksi itu. Ya, artinya memang itu juga menjadi upaya pencegahan. Di sisi lain juga sistem mekanisme perlindungan menurut saya dalam komunitas, dalam keluarga ya. Perlindungan anak, karena hari ini kasusnya banyak, jadi memperkuat mekanisme perlindungan anak berbasis komunitas itu yang selama ini sudah dijalankan harus terus dikuatkan. Juga di tingkat sekolah. Karena KS hari ini juga kasusnya terjadi di sekolah dan daya ya, ada juga ya. Nah, ini memastikan misalnya pihak daya, kebijakan itu juga menjadi penting, dan pengawasan. Jadi banyak hal yang harus disoroti gitu. Baik. Jadi kita sebetulnya harus bekerja sama dari semua lini supaya kita semua bisa melakukan pencegahan. Bu Endang, kalau saya kembali ke Bu Endang, kalau kita lihat yang sehari-hari kasus-kasus yang Bu Endang tangani, lebih banyak anak-anak laki-laki atau anak-anak perempuan ya kalau sekarang? Kalau dulu banyak perempuan ya, tapi sekarang lumayan laki-lakinya sudah hampir mengimbangin ya. Sudah ada juga. Karena laki-laki saya mengatakan hampir mengimbangin, sekali melapor korban laki-laki itu tidak satu. Kalau mungkin yang perempuan korbannya satu, yang laki-laki kalau yang kasus sodomi ini sampai nanti toto misalnya kejadian di Sigli ya, itu sampai 20 lebih misalnya. Nah, awalnya terus satu yang melapor terus berentetan. Gitu. Nah, kemudian yang di Luk Semawe. Nah, juga lebih dari yang kita targetkan yang melapor 17 ya, lebih dari itu. Nah, kemudian di Abdia sendiri juga cukup banyak, kemarin itu hampir mencapai 30. Nah, kita bayangkan betul, kita bayangkan satu laki-laki yang menjadi korban, dia bisa mencari mangsang 5 kalau tidak terpulihkan. 23 kabupaten kota kayaknya hampir merata ya Bu Riris ya. Nah, kondisi ini yang hari ini yang sangat kita khawatirkan. Di 20 tahun ke depan mau jadi apa sih Aceh ini ya, kalau kita tidak cepat tersadar dengan hal-hal kasus-kasus seperti ini. Nah, yang menjadi satu permasalahan hari ini kan banyak kasus yang tidak berani melapor karena mungkin malu ya, atau itu ketidaktahuan ya. Saya menganggap banyak yang malu kalau kayaknya ya, untuk melapor itu malu, bukan nggak tahu lagi, karena saya lihat DP3A dengan P2T P2A-nya UPTD-nya itu sudah bekerja cukup keras, tahu mereka melapor kemana. Cuma rasa malu ini kalau mendapatkan hal seperti ini yang menjadi orang sedikit. Betul. Akan ada sanksi sosial ya. Benar. Ya. Oke. Baik, Saudara Lun yang ada di rumah yang ingin bergabung dengan kita ya, bisa menghubungi nomor telepon 0811 68 90 20. Sekali lagi 0811 68 90 20. Bisa telepon langsung, bisa juga melalui WhatsApp ya. Kita akan tunggu partisipasi Saudara Lun setelah mendengarkan beberapa iklan yang akan lewat berikut ini. Tetap saja di 90,2 Serambi FM, Laguna Beritana.